Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Kehadiran Yohanes Pembaptis di kalangan bangsa Yahudi hanya sebentar saja. Walaupun hanya sebentar, dia telah banyak mengubah hidup orang pada zamannya. Dia menjadi terang yang menuntun mereka di kegelapan. Walaupun singkat, orang pun bisa menikmati cahayanya. Itulah yang disampaikan Yesus dalam perikop Injil tadi. Dia katakan, Yohanes adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Kesaksian Yohanes tentang Yesus merupakan kesaksian yang unggul. Dan karena itulah Yesus memandang Yohanes Pembaptis sebagai pelita yang menyala dan bercahaya. Kesaksian Yohanes Pembaptis tetaplah perlu. Tetapi Yesus menegaskan bahwa ada kesaksian tentang dirinya yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu kesaksian dari Bapanya sendiri. Bapalah yang memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, melalui pekerjaan yang dia kerjakan sebagai yang diutus Bapa. Kesaksian dari Bapa itulah yang paling utama dan menentukan. Ada atau tidak kesaksian manusia, itu tidak berpengaruh bagi status Yesus yang adalah Mesias. Bila Yohanes Pembaptis adalah pelita yang cahayanya hanya dinikmati seketika, Yesus adalah sang cahaya itu sendiri yang mengundang semua manusia untuk berpaling kepada terangnya dan memasuki rumah cahaya di dalam dirinya. Pernyataan Yesus akan kesaksian dan pekerjaannya merupakan sebuah undangan bagi kita untuk membiarkan Kristus menjadi cahaya satu-satunya dalam hidup kita. Kita akan senantiasa menjadi pemantul dan pemancar cahayanya. Dan kita bukan cahaya itu sendiri. Dengan demikian, setiap orang yang berjumpa dengan kita dan menerima sentuhan kasih kita akan merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan melalui perbuatan baik kita. Natal sebentar lagi akan tiba. Masa Advent akan memasuki minggu keempat, minggu yang terakhir dalam persiapan Natal. Ya, mungkin sudah ada di antara kita yang sudah mengadakan persiapan jauh-jauh hari. Mulai dari memilih mau liburan di mana, sampai dengan mau memakai sesuatu yang istimewa nanti ketika merayakan Natal. Makan besar dan kecil mungkin sudah mulai dirancang untuk dihidangkan nanti kepada sanak saudara yang akan datang. Mungkin juga rumah sudah menjadi lebih rapi dan bersih.
Di berbagai tempat sudah mulai dibuat hiasan-hiasan Natal. Lagu-lagu Natal semakin banyak kedengaran di sana-sini, baik melalui alat elektronik maupun dinyanyikan sendiri oleh berbagai kelompok yang sedang latihan kor. Itu semua adalah persiapan fisik yang memang sangat perlu kita lakukan. Nah, bagaimana persiapan rohani kita? Yang harus dipersiapkan jauh lebih dahsyat adalah hati kita. Dengan hati dan iman seperti apakah kita menyambut kedatangan Tuhan? Itulah yang menjadi ranah personal dan terpenting kita sebagai orang beriman. Semoga segala persiapan Natal secara fisik itu menjadi ekspresi iman kita. Apa yang kita imani itulah yang menjadi perwujudan keindahan menyambut Sang Juru Selamat. Kiranya perikop hari ini semakin menguatkan iman kita, semakin mendorong kita menjadi saksi kebesaran Bapa melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Bagaimana kita bersikap dan berperilaku terhadap sesama tanpa pandang bulu. Bagaimana kita berani untuk bersikap benar terhadap norma-norma yang kita pegang. Bagaimana kita memperlakukan lingkungan hidup di sekitar kita. Semua itu akan menjadi kesaksian yang penting terhadap Tuhan bagi dunia sekeliling kita.